Enggak kan dia. Minta diperhatikan untuk semuanya. Bagi yang belum menonaktifkan mic-nya, dimohon untuk memute. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok Pancasila dan ingin mempresentasikan poin-poin kami dengan judul Pancasila dan G30 SPKI Era Orba atau Orde Baru. Sebelumnya, perkenalkan, saya Bimo, dan di sebelah saya ada Muhammad Reza Hadian, lalu ada Fatul Hilal, lalu ada Umar Arianto, lalu selanjutnya ada Tio Novel. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan objektif yang akan kita bahas. Yang pertama, Pancasila sebagai alat legitimasi kekuasaan, dan yang kedua, peristiwa G30 SPKI sebagai narasi represif. Yang ketiga, ada pembatasan demokrasi dan kebebasan sipil. Yang keempat, kesenjangan dan ketidakadilan sosial. Yang kelima, ada pengaruh ekonomi dalam konteks politik. Dan yang terakhir, kontroversi seputar G30 SPKI dan pemberlakuan sejarah resmi. Baik, kita akan masuk ke poin yang pertama, yaitu Pancasila sebagai alat legitimasi kekuasaan. Konsolidasi kekuasaan. Selama era Orde Baru, Pancasila digunakan sebagai alat untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dan membangun legitimasi. Pancasila berfungsi sebagai dasar otoritas pemerintah dan menyediakan kerangka kerja untuk kontrol politik. Poin yang kedua, mengendalikan ideologi. Promosi Pancasila mencakup program indoktrinasi yang bertujuan untuk membatasi keragaman pendapat dan menegakkan kontrol ideologi. Hal ini dilakukan melalui pendidikan, sensor media, dan penindasan terhadap suara-suara yang berbeda pendapat. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Reza. Terima kasih Bimo. Selanjutnya ada peristiwa G30 SPKI sebagai narasi represif. Poin yang pertama, peristiwa G30 SPKI. Peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965 dipandang sebagai upaya kudeta oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Peristiwa ini mengakibatkan tewasnya 6 jenderal Angkatan Darat Indonesia dan memicu serangkaian pembunuhan massal dan pembersihan anti komunis. Yang kedua, ada kebijakan-kebijakan politik yang represif. Rezim Orba atau Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto menggunakan narasi G30 SPKI untuk mengembangkan kebijakan politik yang represif. Pemerintah mengidentifikasi PKI sebagai musuh negara dan menerapkan langkah-langkah untuk menekan aktivitas komunis. Yang ketiga, ada dampak yang masih ada. Dampak dari peristiwa G30 SPKI masih terasa hingga saat ini, terutama sebagai stigma terhadap kelompok-kelompok komunis. Peristiwa ini telah membentuk persepsi publik dan mempengaruhi dinamika politik di Indonesia selama beberapa dekade. Oke, selanjutnya akan diperjelaskan oleh Faktul Hilal. Oke, selanjutnya yaitu pembatasan demokrasi dan kebebasan sipil. Eh, next. Tapi nanti kalau Next. ini kan masih ngeklik, tapi kalau publik kan gitu ya. Dia mau gimana itu? Next. Itu yang tadi tuh apa yang baru tadi itu? Apa banget? Nih, aku lagi nih, Cok. Apa yang kalau yang itu Mana next? datanya di luar hari ini? Yang pertama ada tindakan represif. Setelah penumpasan PKI dan menyingkirkan elemen-elemen yang diduga terlibat dalam peristiwa G30 SPKI, tindakan represif dilakukan untuk menjaga kontrol dan stabilitas. Yang kedua yaitu kebebasan berekspresi. Pembatasan kebebasan berekspresi diterapkan membatasi kemampuan individu untuk menyuarakan pendapat dan mengkritik pemerintah. Lalu ketiga yaitu pengawasan kegiatan politik. Pengawasan ketat terhadap kegiatan politik dilakukan untuk memantau dan mengendalikan potensi ancaman terhadap rezim. Poin yang keempat yaitu penindasan terhadap organisasi-organisasi yang menjanjikan. Organisasi-organisasi yang memiliki potensi untuk menjadi penjijikan ditindas. Mencegah mereka mendapatkan pengaruh dan menantang rezim. Oke. Aku mau pulang ya.
Lalu selanjutnya ada kesenjangan dan ketidakadilan sosial. Next. Yang pertama yaitu dampak promosi Pancasila dan narasi G30 SPKI. Salah satu dampak dari G13 SPKI adalah adanya kesenjangan dan ketidakadilan sosial. Banyak kelompok, terutama yang terlibat dalam PKI, mengalami diskriminasi dan marginalisasi. Mereka seringkali dianggap sebagai musuh negara dan dikecualikan dari berbagai kehidupan sosial dan ekonomi. Lalu yang selanjutnya pengaruh ekonomi dalam konteks politik. Yang pertama, ketegangan antara promosi Pancasila dan narasi G13 PKI. Selama era Orba terdapat ketegangan yang terus-menerus antara promosi Pancasila, ideologi resmi negara, dan narasi seputar peristiwa G13 PKI. Ketegangan ini menciptakan lanskap politik yang kompleks di mana pemerintah berusaha untuk mempertahankan kontrol dan menekan suara-suara yang berbeda. Lalu yang selanjutnya ada perkembangan ekonomi yang signifikan. Terlepas dari ketegangan politik, era Orba juga ditandai dengan perkembangan ekonomi yang signifikan. Pemerintah menerapkan berbagai kebijakan dan program yang bertujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, menarik investasi asing, dan memodernisasi infrastruktur negara. Keberhasilan ekonomi sebagai pembenaran politik. Keberhasilan ekonomi yang dicapai selama era Orba seringkali menjadi kebenaran untuk melanjutkan kontrol politik yang dilakukan oleh pihak berwenang. Pemerintah menggunakan narasi pembangunan ekonomi untuk melegitimasi kekuasaannya dan menekan oposisi atau perbedaan pendapat. Dilanjut oleh teman saya, Umar Arianto. Oke, buat pembahasan selanjutnya yaitu kontroversi seputar G30 SPKI dan pemberlakuan sejarah resmi. Mungkin bisa di next slide-nya. Buat menjelaskannya sendiri, interpretasi peristiwa G30 SPKI dan penghilangan elemen PKI masih kontroversial hingga saat ini. Beberapa pihak berpendapat bahwa tindakan yang diambil oleh rezim Orba diperlukan untuk menjaga stabilitas nasional dan menjaga ancaman ideologi komunis. Namun, ada yang menganggap tindakan ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang masif dan penindasan terhadap pluralisme politik. Sekian materi presentasi yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah bicara dan salah tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.